Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar ini kalian semua? Pastinya selalu sehat, semangat, dan tetap sukacita ya. Hari ini kakak ingin mengajak kita semua untuk beribadah bersama. Tapi sebelumnya nih, kakak ingin menyapa kalian yang ada di rumah. Hai adik-adik balita. Hai adik-adik Pratama. Halo adik-adik Madya. Dan hai kakak-kakak Taruna. Adik-adik yang di rumah, yuk kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih telah memberkati kami hingga kami dapat bangun di pagi hari ini dan masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama keluarga kami untuk beribadah bersama. Ya Tuhan, saat ini kami ingin memulai ibadah kami. Berkatilah dari awal hingga akhir ibadah kami hari ini agar kami tetap fokus dan kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Kristi nanti. Ya Tuhan, tolong berkati kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, setiap hari berkat Tuhan selalu baru. Oleh sebab itu, hidup kita juga harus senantiasa diubahkan. Oleh siapa? Pastinya oleh Roh Kudus. Tuhan senantiasa memanggil kita untuk berjalan bersama Dia. Nah, adik-adik, jika Tuhan memanggil kita, apa sih jawaban kita? Yuk, mari kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Christine. Untuk adik-adik balita, papa mamanya boleh ya tolong dibantu untuk membuka Alkitab. Dan untuk kelas Pratama, Madya, dan Taruna, yuk kita buka Alkitab kita. Yuk, mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Christine. Mari Ibu Christine. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti adik-adik dalam keadaan baik dan sehat ya. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baik, jika sudah, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami dan menyertai kami sampai dengan hari ini. Kami mengucap syukur segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur buat semuanya, karena Engkau adalah Allah yang selalu menyayangi kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus,
Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, agar kami duduk diam dan mengerti akan maksud Tuhan dalam firman-Mu. Dan Engkau memberkati Ibu Christine yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya untuk apa yang keluar dari mulutnya itu semua berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Baik adik-adik sudah siap? Baik, jika sudah, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membuka dari Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 17. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 17. Jika adik-adik yang sudah bisa membaca dan membuka Alkitabnya sendiri, silahkan. Kita nanti akan baca bersama-sama. Sedangkan untuk kelas kecil, adik-adik yang baru bisa membaca bisa minta tolong mama, papa, atau saudara yang ada di sebelah kiri kanan kita untuk membukakan Alkitab. Dan buat adik-adik yang belum bisa membaca, Ibu Christine akan membacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia akan ditinggikan, supaya tiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Baik adik-adik, coba adik-adik, Ibu Christine punya gambar dulu nih. Adik-adik perhatikan gambar yang ada di samping Ibu Christine. Gambar siapakah mereka? Nah, mereka adalah gambar Tuhan Yesus dan Nikodemus. Betul sekali, gambar Tuhan Yesus dan Nikodemus. Siapakah Nikodemus itu? Nah, Nikodemus adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Nah, dia adalah orang yang sangat terhormat. Suatu hari, pada malam hari, ia datang menemui Tuhan Yesus supaya tidak banyak orang yang mengenal dia. Nah, tujuan Nikodemus datang ke Tuhan Yesus apa ya? Nah, adik-adik, tujuannya adalah Nikodemus itu mau belajar tentang siapakah Tuhan Yesus itu. Nah, karena malam-malam itulah Nikodemus bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, nah Nikodemus ini usianya sudah cukup tua, tapi ia mau terus belajar. Dia semangat untuk menggali informasi atau dia bersemangat belajar tentang firman Tuhan. Ya, kalau kita bersemangat, pasti kita menjadi anak yang pintar. Ya, kalau kita semangat belajarnya, kita menjadi anak yang pandai, anak yang pintar, anak yang bisa menerima informasi mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik kita sebarkan, yang tidak baik kita tidak sebarkan. Nah, itu adik-adik. Jika kita pandai, maka kita bisa memilah mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang tidak boleh kita lakukan. Nah, adik-adik, dengan semangatnya Nikodemus mau belajar kepada Tuhan Yesus, dalam percakapan Nikodemus bersama dengan Tuhan Yesus, nah, di sini sangat menarik sekali adik-adik. Yang pertama adalah tentang perubahan karakter dalam diri kita jika kita terus belajar akan firman Tuhan. Nah, adik-adik kan sekolah minggu nih ya, sering sekolah minggu. Mungkin dari kecil sampai dengan hari ini kita masih sekolah minggu. Walaupun kita sekolah minggunya masih kebaktian online. Tapi adik-adik masih terus belajar berdoa, terus membaca Alkitab di rumah kan? Baik sekali. Nah, itu adik-adik perlu kita ketahui bahwa dengan kita belajar firman Tuhan terus-menerus, maka itu akan menjadi buah bukti nyata dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian, kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita. Adik-adik, menurut adik-adik nih, karakter apa sih yang Tuhan inginkan untuk kehidupan kita, atau kita hadir di kehidupan ini buat orang-orang yang ada di sekeliling kita? Apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Kita bisa melihat karakter-karakter yang baik atau buah-buah yang baik yang Tuhan inginkan itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, yaitu tentang buah-buah roh, yaitu buah-buah roh yang Tuhan inginkan
dalam kehidupan kita, adik-adik. Apa ya buah-buah roh itu? Masih ada yang ingat? Ayo, apa coba? Apa ya? Kasih, betul sekali. Yang pertama adalah kasih. Kasih itu adik-adik, dia peduli kepada orang lain. Tidak mendendam kasih itu. Dan tidak egois. Lalu dia cepat memaafkan. Nah, itu adalah kasih adik-adik. Sifat-sifat kasih seperti itu. Ya. Yang pertama adalah kasih. Kasih itu peduli kepada siapapun. Yang kedua, sukacita. Nah, kasih sukacita. Ada lagunya ya, nanti kita akan bahas. Kita akan bernyanyi bersama. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita itu menikmati aktivitas setiap hari, itu juga bentuk dari sukacita. Ya, adik-adik dari pagi sampai dengan malam hari, aktivitas adik-adik lakukan dengan sukacita, penuh dengan sukacita. Lalu adik-adik juga dengan bersukacita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita tetap bersyukur dalam segala hal, tidak hanya dalam sukacita saja, tapi juga dalam duka cita. Lalu yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera yaitu membawa atau kehadiran kita membawa damai, bukan perpecahan. Jadi ketika kita berada di sekeliling kita, kita membawa damai, bukan membawa pertengkaran, ya. Nah, itu adalah damai sejahtera. Nah, adik-adik tetap damai sekalipun dalam keadaan susah, tetap damai dalam keadaan sulit. Itu memang susah, tapi kita belajar. Dalam keadaan apapun, kita harus tetap damai sejahtera. Ya. Lalu, yang keempat, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Ya, betul sekali. Sabar dalam menunggu giliran, misalkan antri, ya. Lalu sabar dalam sebuah proses lagi belajar, ya. Lalu sabar dalam berjuang, adik-adik. Nah, sabar itu dalam segala hal kita harus sabar. Nunggu antrian tadi juga sabar ya adik-adik. Jangan main terobos, atau di mobil juga, di kendaraan, atau di mana saja. Yang pasti kita harus selalu sabar. Lalu yang kelima, apa ya yang kelima? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Betul sekali. Ya, kemurahan itu apa adik-adik? Kita senang berbagi. Nah, berbagi apa saja yang kita miliki kepada orang-orang di sekeliling kita. Lalu kita rindu memberikan pelayanan kita yang terbaik buat Tuhan. Ya, dengan motivasi yang benar, dengan hal-hal yang baik. Lalu ada lagi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Nah, kebaikan membantu orang dalam hal-hal yang positif ya adik-adik. Lalu menawarkan diri untuk kita membantu tugas-tugas yang ada di rumah. Lalu kita juga bisa berbuat baik kepada teman, mama, papa, kakak, adik, nenek, kakek, ya. Kita memberikan, misalkan adakah yang perlu dibantu, itu juga merupakan kebaikan. Lalu ada lagi yaitu kesetiaan. Setia itu taat kepada perintah, taat dan setia kepada perintah Tuhan. Kita bisa melihatnya melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Lalu
kita juga dapat dipercaya. Ya, adik-adik. Selanjutnya adalah kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan itu kita mau diajar. Kita mau diajar akan firman Tuhan. Kita juga tunduk kepada Tuhan. Ya, kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, atau hanya keinginan mata saja, ya. Tapi itu penguasaan diri kita. Misalkan aku mau ini, harus gitu ya. Itu tidak boleh adik-adik, ya. Baik adik-adik, itu adalah tadi buah-buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik, ketika kita sudah selalu belajar dalam firman Tuhan, selalu belajar akan firman Tuhan, maka akan ada perubahan dalam hidup kita. Yaitu pertama tadi perubahan karakter, ya. Yang tadinya pemarah tidak jadi pemarah, yang tadinya suka jahil sama temannya jadi tidak, ya. Nah, ada perubahan karakter menjadi lebih baik sampai terus bertumbuh rohaninya. Saat ini adik-adik terus bertumbuh sampai nanti tumbuh dewasa, ya, dan sampai menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, itu adalah hal-hal yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Baik adik-adik, Ibu berharap adik-adik memiliki sikap yang mau belajar, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Tantangannya tidak mudah, sangat sulit. Apalagi belajar secara online seperti ini. Bisa belajar sambil tidur-tiduran, belajar sambil main game, belajar sambil buka YouTube atau yang lainnya. Nah, itu tidak mudah. Tapi Ibu yakin adik-adik semua mau belajar, ya. Mau terus belajar selain pelajaran di sekolah, belajar juga firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik, Ibu yakin adik-adik juga memiliki semangat yang tidak mudah putus asa, tapi anak-anak yang selalu bersemangat setiap hari. Baik adik-adik, jadi adik-adik tetap memiliki hati yang rendah hati, ya, memiliki sikap atau karakter yang rendah hati, sehingga kita mau belajar terus dirubah melalui pembaharuan diri. Baik, demikian firman Tuhan hari ini buat kita semua. Adik-adik, kita juga ingin mengucap syukur melalui persembahan. Persembahan bisa dikirim melalui rekening Gereja GKP Bogor yang ada di bawah ini, atau bisa langsung dikirim melalui TU Gereja GKP Bogor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk kita sama-sama belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui hidup kita. Jadilah terang dan senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, dan pastinya senantiasa berbuah untuk menjadi berkat seperti buah-buah roh. Yuk, mari kita nyanyikan lagu 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Kini tiba saatnya untuk aktivitas. Hari ini aktivitas kita adalah membuat pembatas Alkitab tentang buah-buah roh. Bahan dan alat yang dibutuhkan, yang pertama pembolong kertas, kedua adalah pita, ketiga hiasan. Hiasannya boleh apa aja ya yang ada di rumah kalian. Keempat adalah spidol, kelima adalah gunting, dan yang terakhir adalah kertas. Boleh kertas apa aja ya, karton juga bisa. Langkah yang pertama adalah menggunting kertas. Ukurannya seperti ini ya. Gunting kertas hingga bentuknya seperti ini. Lalu kita akan menuliskan buah-buah roh di sini menggunakan spidol. Krayon juga bisa, pensil warna juga bisa, terus ini yang warna biru. Lalu kita tulis guys, buah roh. Tulis 9 buah rohnya ya. Dari yang pertama kasih, yang kedua sukacita, hingga yang terakhir sampai 9 ya. Setelah menuliskan 9 buah roh yang di sini, selanjutnya adalah menghias dengan apapun yang kalian punya. Kalau aku punya di sini burung hantu sama bunga-bunga. Nanti kita tempel-tempelin di sini. Tempelinnya bisa pakai lem. Nah, kalau aku menghias burung hantunya di sebelah sini. Lalu aku akan menghias menggunakan bunga, lalu ditempel di sebelah sini. Jika sudah menghiasnya, lalu kita akan membolongkan kertas di sebelah sini menggunakan pembolong kertas. Kalau udah, kita akan memotong pita untuk dimasukkan ke dalam sini. Pitanya udah aku potong jadi segini. Lalu kita masukkan deh.
Jadi deh pembatas Alkitabnya. Bagus kan? Lalu kita taruh di Alkitab. Nah, seperti ini tuh. Bagus kan? Dadah, sekian aktivitas kita hari ini. Baik adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk kami menjadi anak-anak yang penuh dengan semangat, penuh dengan berpikir positif, penuh dengan roh yang mau belajar, terus mau belajar akan firman Tuhan, sehingga kami terus bertumbuh, sehingga kami berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mau menjadi Alkitab yang terbuka untuk orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang masih belajar secara online. Kami tahu Bapa bahwa tidak mudah, namun kami yakin dan percaya Engkau terus memberikan mereka semangat, Engkau terus memberikan mereka motivasi yang baik dan benar dalam belajar. Karena kami yakin dan percaya bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati adik-adik kami semuanya. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara, adik-adik kami, kakak kami, saudara, oma, opa yang sedang sakit. Kiranya Engkau tetap memberkati mereka, Engkau tetap memberikan mereka sukacita walaupun mereka dalam keadaan sakit. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kami yakin Engkau menyembuhkan mereka semuanya, sehingga mereka dapat kembali bersukacita. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami layak menerima berkat Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, saat ini ibadah kita sudah selesai, dan kiranya kasih karunia Tuhan selalu memberkati kita dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, terima kasih untuk tetap setia beribadah sekolah minggu secara online. Dan jangan lupa ingat pesan ibu ya. Dadah.